ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah sebuah gangguan perkembangan yang menyebabkan peningkatan aktivitas motorik pada anak-anak. Nah, gangguan ini dapat berlangsung hingga dewasa dan mengakibatkan anak kesulitan untuk duduk diam, mengikuti arahan, dan menyelesaikan tugas-tugas di rumah ataupun di sekolah. Karakteristik ADHD. Menurut DSM-4, terdapat 3 karakteristik utama pada anak ADHD, yaitu inatensi, impulsivitas, dan hiperaktivitas. Inatensi merupakan kesulitan memusatkan perhatian yang dicerminkan melalui perilaku ADHD, yaitu sering gagal memperhatikan sesuatu dengan baik dan detail, sering mengalami kesulitan memusatkan perhatian, sering tidak mendengarkan jika diajak bicara secara langsung, tidak mengikuti instruksi karena gagal dalam memahami instruksi, sehingga tidak menjalankan apa yang diinstruksikan, mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan kegiatan, sering kehilangan barang atau benda penting, sering menghindari, tidak menyukai, atau enggan untuk melakukan tugas-tugas seperti menyelesaikan pekerjaan sekolah. Impulsivitas merupakan kesulitan menahan keinginan yang dicerminkan dengan langsung menjawab tanpa mendengarkan soal hingga selesai, kesulitan dalam menanti giliran, dan sering mengganggu orang lain. Hiperaktivitas merupakan kesulitan menahan gerakan ditandai dengan sering merasa gelisah dan disampaikan melalui tangan atau kaki sehingga sering menggeliat di kursi, sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas, sering berjalan atau naik-naik secara berlebihan di situasi yang tidak tepat, sering mengalami kesulitan bermain atau berkegiatan secara tenang, sering bergerak, bertindak seolah-olah dikendalikan motor, dan selalu berbicara berlebihan. ADHD dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor genetik. Jika salah satu orang tua menderita ADHD, maka persentase anak akan mengalami ADHD sebesar 60%. Dan jika kedua orang tua menderita ADHD, maka persentase kemungkinan anak mengalami ADHD sekitar 95% beresiko menderita ADHD. Yang kedua, yakni trauma pada saat masa prenatal, natal, dan pasca natal, yakni penggunaan alkohol saat ibu sedang hamil, faktor kurang gizi, anak lahir prematur, dan anoksia, yakni anak mengalami kekurangan oksigen atau sang ibu mengalami stres atau luka saat mengandung. Yang ketiga, terdapat faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang kurang mendukung seperti adanya paparan zat beracun dari rokok dan zat beracun yang lainnya seperti timah hitam memiliki resiko dalam timbulnya ADHD. Dan yang keempat, adanya kerusakan di bagian depan pada lobus frontalis. Bagian otak ini merupakan bagian yang berfungsi mengontrol proses berpikir dan akan mempengaruhi perilaku anak. Anak-anak dengan ADHD seringkali tidak bisa duduk diam dan mudah teralih, sehingga mengganggu proses belajar di sekolah. Mereka mungkin saja memanjat meja atau menyela orang lain berbicara. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari guru juga memperburuk masalah ini. Penanganan anak dengan ADHD meliputi terapi perilaku, sistem pakar untuk deteksi dini, dan kolaborasi antara guru dan juga orang tua. Program penanganan sering disesuaikan dengan kebutuhan anak, fokus pada peningkatan keterampilan sosial dan juga akademik, sedangkan guru memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mengevaluasi anak ADHD di sekolah. Sistem pakar membantu dalam deteksi dini ADHD dan memberikan rekomendasi penanganan. Kolaborasi antara orang tua dan guru juga sangat penting. Orang tua perlu menetapkan aturan yang jelas dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk anak. Diagnosis terhadap anak yang mengalami ADHD terkadang sulit ditentukan, karena kondisi dan perilaku lain sering ditemukan berdampingan pada anak dengan ADHD. Kondisi dan perilaku yang sering ditemukan pada anak dengan ADHD yakni Oppositional Defiant Disorder atau ODD dan Conduct Disorder atau CD. Kedua hal ini biasa disebut dengan gangguan emosi dan perilaku. Setidaknya dari 35% anak dengan ADHD mengalami Oppositional Defiant Disorder. Ciri-cirinya yakni sifat keras kepala, mudah marah, suka menentang, dan melanggar peraturan. Gangguan tingkah laku ini juga timbul pada anak yang tidak mengalami ADHD. Perbedaannya,
yakni sikap permusuhan dan agresinya lebih keras dibanding anak yang mengalami ADHD. Anak yang memiliki gangguan tingkah laku sering bermasalah dengan sosok-sosok yang berkuasa dan mungkin dengan lembaga hukum. ODD dan conduct disorder terlihat paling umum pada anak-anak dengan ADHD dengan subtipe hiperaktif dan tipe kombinasi. Yang kedua, yaitu gangguan suasana yang mempengaruhi mood anak. Sekitar 18% anak dengan ADHD, terutama dari tipe inatensi, mengalami depresi. Mereka mengalami rasa kurang, terisolasi, frustasi, dan kegagalan yang dialami di sekolah maupun sosialnya. Ia mengalami kepercayaan diri yang rendah. Yang ketiga, adanya gangguan kecemasan. Gangguan ini meliputi sekitar 25% anak dengan ADHD. Gejala yang ada meliputi kecemasan, rasa takut, disertai panik yang berlebihan. Gejala ini terkadang mempengaruhi kondisi fisik seperti jantung berdetak kencang, berkeringat, sakit perut, dan diare. Bentuk-bentuk kecemasan lain yang menyertai ADHD adanya kondisi sindrom Tourette serta gangguan berulang, yaitu sindrom yang keempat, sindrom Tourette. Penderita gangguan Tourette mengalami tics berupa tik motorik maupun tik sensorik. Tik motorik berupa gerakan yang tidak dapat dikendalikan, contohnya gerakan sederhana misalnya mengedip-ngedipkan mata, gerakan sekelompok otot, sampai gerakan kompleks yang melibatkan sebagian anggota tubuh. Pada tik sensorik berupa suara berulang yang tidak dapat dikendalikan seperti mendehem, suara seperti membersihkan tenggorokan, sampai mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Dan yang terakhir yaitu kelima, adanya masalah kesulitan belajar atau learning disabilities. Masalah belajar yang paling umum dijumpai pada anak dengan ADHD adalah masalah membaca, yakni disleksia dan menulis tangan. Walau ADHD tidak dikategorikan sebagai anak yang mengalami kesulitan belajar, hubungan dengan konsentrasi maupun inatensi bisa membuat anak dengan ADHD semakin sulit mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik di sekolah. Anak ADHD juga berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan anak ADHD dapat melalui pendidikan formal, semi-formal, dan informal. Metode yang tepat untuk pendidikan ADHD ialah Universal Design for Learning, yaitu sebuah konsep pendidikan atau pendekatan untuk merancang metode pembelajaran, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, dan prosedur evaluasi dalam upaya untuk membantu individu dengan perbedaan besar dalam kemampuan mereka untuk melihat, mendengar, berbicara, membaca, menulis, memahami bahasa, mengatur, terlibat, dan mengingat. Nah, dalam Universal Design for Learning memiliki metode pengajaran, yaitu menyediakan beberapa contoh, menyediakan beberapa media dan format, memberikan model yang fleksibel kinerja terampil, memberikan kesempatan untuk berlatih dengan dukungan, menyediakan berkelanjutan, umpan balik yang relevan, menawarkan kesempatan yang fleksibel untuk menunjukkan keterampilan, serta menawarkan pilihan konteks dan alat. Selain metode pembelajaran yang penting, gaya belajar dalam proses pendidikan juga sangat penting, karena dari pemilihan gaya belajar akan berpengaruh pada anak ADHD dalam menerima dan memproses informasi dalam pembelajaran. Menurut De Porter, menyebutkan gaya belajar mempunyai 3 gaya, yaitu yang pertama visual. Gaya belajar ini mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat. Warna, hubungan ruang, potret mental, dan gambar menonjol dalam gaya belajar ini. Gaya kedua yaitu gaya auditorial. Gaya belajar ini mengakses segala jenis bunyi dan kata yang diciptakan maupun diingat. Musik, nada, irama, rima, dan dialog internal juga menonjol dalam gaya belajar ini. Dan yang terakhir, gaya kinestetik. Gaya belajar ini mengakses segala jenis gerak dan emosi yang diciptakan maupun diingat. Gerakan, koordinasi, irama, tanggapan emosional, dan kenyamanan fisik juga menonjol dalam gaya belajar ini. Orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan anak ADHD. Orang tua berperan untuk meningkatkan perasaan edukasi dan sukses dalam diri anak,
memberikan pernyataan yang positif pada anak, memfasilitasi semua kebutuhan anak, menciptakan lingkungan tenang dan nyaman yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, mendampingi proses terapi anak, berkomunikasi dan bekerja sama dengan guru dalam pembuatan program pembelajaran individual. Selain orang tua, guru dan guru pendamping khusus juga memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan anak ADHD, terutama dalam lingkungan sekolah. GPK membantu anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu anak agar memahami pelajaran. GPK juga memahami berbagai kesulitan yang dihadapi anak dalam belajar. Komunikasi dan kerjasama antara guru pendamping, guru kelas, dan orang tua sangat penting agar tercipta hubungan yang bermakna untuk memenuhi kebutuhan anak. GPK juga bekerja sama dengan wali kelas dan guru BK dalam pelayanan anak, serta membantu menanamkan tanggung jawab, mendorong kemandirian, dan mendorong anak dalam belajar. GPK membantu anak untuk belajar lebih mandiri, sementara guru kelas bertanggung jawab atas seluruh murid. GPK mengenal anak semaksimal mungkin dalam berbagai hal. GPK juga memastikan modifikasi kurikulum dilakukan dan disediakan akomodasi yang direkomendasikan. GPK menjadi penghubung terhadap kemajuan atau hambatan anak di sekolah kepada orang tua. GPK berdiskusi dengan guru kelas dalam menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan materi belajar sesuai kebutuhan anak ADHD. GPK memilih dan melibatkan teman untuk kegiatan sosial sesuai kondisi anak ADHD. Serta GPK juga mempersiapkan ABK pada kondisi rutinitas ke arah positif. Untuk mengetahui apakah anak tersebut mengalami ADHD atau tidak, diperlukan adanya identifikasi dan asesmen. Identifikasi merupakan kegiatan mengenal atau menandai sesuatu yang dimaknai sebagai proses penjaringan atau proses menemukan anak apakah mempunyai kelainan tertentu atau tidak. Singkatnya, proses identifikasi merupakan sebuah proses untuk menemukanali anak. Setelah adanya proses pengidentifikasian, diperlukan adanya asesmen. Asesmen merupakan proses untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi menggunakan alat dan teknik yang tepat. Asesmen membuat jelas dan menjawab pertanyaan mengapa, sehingga asesmen akan mempermudah proses pembelajaran. Untuk mengasesmen anak dengan ADHD, perlu adanya informasi mengenai riwayat perkembangan, serta mengobservasi perilaku anak di rumah, di sekolah, dan berbagai tempat lainnya. Jika hanya di klinik saja, maka anak terkadang menampilkan perilaku baiknya saja, sehingga peran orang tua dan guru berperan penting dalam mengasesmen anak. Lalu, bagaimana sih teknik dalam mengasesmen anak dengan ADHD? Yang pertama, yaitu dengan melakukan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan adanya pedoman wawancara. Yang kedua, dengan melakukan observasi. Observasi dilakukan dengan adanya pedoman pengamatan yang berisi indikator-indikator perkembangan yang dimiliki sang anak. Yang ketiga, ada berupa tes. Tes ini merupakan teknik untuk melihat bagaimana pemahaman yang dimiliki sang anak. Setelah mengetahui teknik apa saja yang dapat dilakukan untuk mengasesmen anak dengan ADHD, kita perlu tahu lingkup apa saja yang perlu dilihat dari asesmen ini. Yang pertama, asesmen lingkungan. Asesmen lingkungan ini ada lingkungan fisik dan non-fisik. Dalam lingkungan fisik berupa akomodasi, ruang kelas, dan fasilitas lainnya. Di lingkungan non-fisik, kita dapat melihat interaksi, sikap, dan penerimaan pada anak di sekitarnya. Yang kedua itu ada asesmen perkembangan. Asesmen perkembangan berguna untuk mengetahui apa hambatan perkembangan yang dimiliki oleh anak dan mengapa hambatan itu terjadi. Asesmen perkembangan meliputi beberapa kemampuan, yakni kemampuan kognitif, sosial emosi, dan fisik motorik. Dan yang terakhir yaitu asesmen kurikulum. Asesmen kurikulum
berguna untuk mengetahui apa hambatan yang dialami oleh anak dalam mata pelajaran dan mengapa hambatan itu terjadi, sehingga anak dapat menemukan metode belajar yang tepat dan media yang tepat. Asesmen kurikulum meliputi area matematika atau aritmatika, membaca, bahasa, dan menulis. Menurut Dupaul dan Stoner pada tahun 1994, terdapat 5 tahapan untuk mengasesmen anak dengan ADHD. Tahap yang pertama yaitu tahap screening. Tahap yang kedua yaitu tahapan asesmen multimetode. Yang tahap ketiga yaitu tahap interpretasi hasil, yang itu dapat melihat jumlah gejala pada ADHD. Yang keempat, tahap merancang dari rencana intervensi hasil. Tahap yang kelima yaitu evaluasi program. Pada evaluasi program ini akan ditentukan apakah cara yang tepat untuk menangani anak dengan ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan anak untuk fokus, mengendalikan impuls, dan tetap tenang. Penting untuk diingat bahwa setiap anak dengan ADHD adalah unik dan mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penanganannya. Diagnosis dini dan dukungan yang tepat sangat penting untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Melalui strategi yang efektif seperti terapi perilaku, modifikasi lingkungan belajar, dan dalam beberapa kasus ada medikasi, anak-anak dengan ADHD dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga telah membahas pentingnya dukungan dari keluarga, guru, dan lingkungan sekitar. Dengan pemahaman, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih inklusif dan suportif bagi anak-anak dengan ADHD. Mari kita terus belajar dan mendukung mereka agar bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal.